Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 107 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Dia menoleh untuk melihat ke danau di kejauhan, wajahnya tenggelam, seringai muncul di sudut mulutnya, dia menendang tanah, dan bergegas keluar. Semua orang mengira Aiden Enzo tidak berguna. Namun, seperti yang diketahui semua orang, dia tidak hanya kaya dan berkuasa, tetapi juga memiliki keterampilan yang menakutkan. Meskipun tidak sebagus Dejan Lois, itu melampaui banyak orang biasa, bahkan beberapa pembunuh terlatih. Karena, pelatihan gaya Zibrano Targo bukanlah permainan anak-anak, itu benar-benar pelatihan bunuh diri. Di permukaan danau, pembunuh wanita bernama Rose di kapal pesiar. Dia juga mengamati Aiden Enzo, dan menemukan bahwa pihak lain bergegas ke arahnya dengan cepat, dan dia terkejut. Apakah itu manusia? Kecepatannya sangat cepat, dan masih berjalan dalam bentuk zigzag, jadi tidak mungkin untuk membidik. Bang-bang, Rose menarik pelatupnya terus-menerus, dan pelurunya mengenai sisi Aiden Enzo. Dengan kata lain, Aiden Enzo menghindari semua balistik dengan sempurna. Aiden Enzo berlari dengan liar, dengan sosok seperti angin, menyambar perahu motor yang hendak berlayar, dan melaju menuju kapal pesiar di danau. Kapal pesiar itu diparkir dengan tenang di danau, seolah menunggu kedatangan Aiden Enzo. Dia hanya memiliki celana dalam besar di sekujur tubuhnya, dan dia tidak punya waktu untuk berganti pakaian sama sekali, dan dia tidak punya senjata. Perahu motor melintasi air, memunculkan ombak. Ini seperti pedang tajam berwarna putih yang menembus danau yang tenang, mencapai jantung musuh. Rose, yang mengenakan jaket kulit sutra hitam dan celana kulit, mengangkat senapan sniper dan membidik perahu motor yang dengan cepat mendekatinya di danau. Terutama sosok yang semakin dekat dan semakin dekat dalam ruang lingkup membuatnya merasakan semangat juang yang fanatik di dalam hatinya. Selain itu, saat Aiden Enzo mendekat, semangat juang ini menjadi semakin kuat. Rose, yang paling mematikan. Ini adalah penilaian tinggi organisasi terhadap Rose, dan dia tidak pernah melewatkannya. Dia mencoba melepaskan beberapa tembakan, tetapi tidak ada yang mengenai pria itu. Rose tahu bahwa dia telah bertemu dengan karakter yang kejam. Pantas saja sebelum pergi, pria tua itu memperingatkan dirinya sendiri untuk mundur jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi, di mata Rose, tidak pernah ada kata mundur. Dia membuang senapan sniper, membungkuk dan mengeluarkan dua belati tajam dari tumit pergelangan kakinya. Jaket kulit dan celana di tubuhnya dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang berbentuk. Ketika dia melihat ke atas, Aiden Enzo sudah bergegas dengan perahu motor, hanya berjarak 100 meter dari kapal pesiar. Dalam sekejap mata, jet ski itu bisa menghantam kapal pesiar secara langsung. Jarak seperti itu, untuk si pembunuh, itu adalah jarak yang paling mematikan, semuanya mungkin. Dalam sekejap, Aiden Enzo melompat ke udara dan mendarat langsung di geladak. Dengan senyum acuh tak acuh, dia memandangi wanita bersenjata lengkap ini dan dengan berani mengagumi sosoknya yang sombong. Saya tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah pembunuh wanita yang hebat. Dengan sosok seperti itu, bagaimana situasinya jika dia tidak pergi ke bar untuk duduk di atas meja dan lari untuk membunuh seseorang? Rose melirik pria di depannya dengan ringan, dan tidak bisa mendeteksi aura apapun darinya, tetapi ada minat yang kuat pada mata yang cerah itu. Sial, Rose telah melabeli Aiden Enzo sebagai orang cabul. Dia memegang pisau dengan kedua tangan. Kedua pisau memiliki gaya Han dan Tang yang kuat. Naga dan burung Phoenix membawa keberuntungan. Ada karakter tidak jelas yang terukir di gagangnya. Hanya dengan melihatnya, Anda dapat mengetahui bahwa kedua pisau pendek ini bukan kerajinan tangan biasa. Ada cahaya dingin yang membekukan di permukaan pisau, dan sinar matahari memantulkan cahaya putih di atasnya. Rose menukik ke bawah, seperti panter hitam yang melompat, memegang pisau pendek, dan menusuk dada dan tenggorokan Aiden Enzo dengan ganas. Sekali tembak mati. Namun, Aiden Enzo masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, menatap ke depan Rose sepanjang waktu, dan tidak dapat menahan diri untuk bernyanyi,
kelinci itu putih, dan telinganya putih lagi. Aiden Enzo, dia mengangkat tangannya dengan santai, lampu perak menyala, dan sebuah koin ditembakkan ke arah Ross. Ross terkejut, dan segera menyimpulkan bahwa Aiden Enzo adalah ahli senjata tersembunyi. Dia berbalik, menginjak pagar dan melakukan backflip, mendarat dengan mulus. Dan pada saat yang sama ketika dia membalik ke belakang, kedua pisau di tangannya melambai, dan terdengar dentang. Sebuah koin dipukul balik olehnya. Aiden Enzo berdiri diam, lalu mencubit dagunya dan menatap pihak lain. Ada cahaya di matanya, dan dia bertanya, siapa yang mengirimmu ke sini? Ross menjawab dengan dingin, orang mati tidak berhak tahu. Oh, kamu punya kepribadian. Mendengar kalimat ini, rasa dingin di mata Aiden Enzo menjadi lebih intens. Dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, cantik, kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku menyarankan kamu untuk memberitahuku dengan patuh, siapa yang menyuruhmu. Untuk sesaat, dominasi dan kesombongan Aiden Enzo terungkap dengan jelas. Ini Aiden Enzo. Selama bertahun-tahun, dia banyak menahan diri. Huff, kamu masih bermain trik ketika kamu akan mati. Baga, omel Ross dingin. Aiden Enzo sedikit bingung. Pembunuh wanita itu masih semangat. Pembunuh wanita berdarah Aiden Enzo. Lagi pula, mawar itu menyerbu lagi, dengan sosok seperti panter hitam betina yang marah, menendang langsung ke dada Aiden Enzo. Menghadapi pukulan yang menggelegar ini, Aiden Enzo juga memperbaiki sikapnya, berdiri di satu sisi, tangannya terulur, berubah menjadi cakar yang tajam, dia mendorong ke depan, dan meraih dengan kuat ke depan. Brengsek, itu kecelakaan. Namun, tekstur gadis itu bagus, dan itu asli. Dicengkeram oleh Aiden Enzo, Ross tidak menunjukkan tanda-tanda panik, tetapi wajahnya memerah, dia meraih belati di satu tangan, dan menusuk leher Aiden Enzo. Aiden Enzo tahu bahwa pihak lain berencana untuk membunuh, jadi dia segera mundur. Tapi Ross terus maju, menyikat pisau pendek dengan kedua tangan seperti pemanen bersilang, menusuk leher, dada, dan bagian mematikan Aiden Enzo lainnya terus-menerus. Aiden Enzo terpojok, dan akhirnya menemukan celah. Dia berbalik ke samping di belakang Ross, menggenggam pergelangan tangan Ross yang menusuk pinggangnya dengan satu tangan, dan mencubit tangan kecil yang menusuk lehernya sendiri dengan tangan lainnya. Aiden Enzo menempel di punggung Ross, dan karena lawannya berjuang keras, dia merasakan kritik lembut. Wajah Ross juga memerah, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Baga. Aku akan membunuhmu, guru, kamu bukan lawanku. Aiden Enzo tersenyum tanpa malu. Jangan bergerak, hati-hati untuk menggaruk wajahmu. Ross sangat marah di dalam hatinya, dia menginjak geladak, melompat, dan melakukan backflip. Aiden Enzo segera mendorong wanita pemarah itu, menyentuh lehernya, dan tidak apa-apa. Hampir leherku dipotong. Aku berkata, apakah kamu perlu bekerja begitu keras? Aiden Enzo bertanya sambil mengangkat bahu. Ross berjongkok di tanah, matanya menunjukkan cahaya dingin, seperti pedang tajam yang siap untuk digunakan. Ayo lagi. Dalam sekejap, Ross bergegas keluar, menusuk dada Aiden Enzo lurus dengan dua pisau. Sekarang, Aiden Enzo tersinggung. Matanya menjadi dingin, momentumnya tiba-tiba meningkat, dia berbalik ke samping, dan pada saat yang sama mendorong lututnya ke atas. Pada saat Ross menyadari aura menggoda pihak lain, sudah terlambat. Dia terlempar oleh lutut Aiden Enzo, menabrak kabin dengan keras, jatuh di geladak, dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Aiden Enzo melipat tangannya, dan menatap Ross dengan dingin, yang berjuang di tanah, dia tidak punya ruang sama sekali untuk lutut itu. Kemudian dia berjalan menuju Ross selangkah demi selangkah, mengambil belati yang jatuh dari tanah, memutarnya di telapak tangannya beberapa kali, alisnya menjadi dingin, dan dia melemparkannya dengan santai, belati itu berubah menjadi kilat perak, dan menikam Ross, dentang. Percikan api meledak di udara, kedua pisau pendek itu bertabrakan, jatuh ke air, dan terciprat. Ross membuat kesalahan, dia awalnya menyembunyikan pisau pendek di bawah tubuhnya, menunggu Aiden Enzo mendekat. Sekali tembak mati. Namun, pihak lain tampaknya menyadari langkah selanjutnya, termasuk pertarungan barusan, dan pihak lain telah menghitungnya dengan akurat. Untuk berjaga-jaga, Aiden Enzo mengangkat pisau di tangannya dan memukul bagian belakang kepala Ross. Tiba-tiba, Ross merasa sangat lemah sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Sayang sekali wajah cantik seperti itu tidak pergi ke laut, tetapi datang ke sini untuk membunuh orang. Buang-buang uang saja, Aiden Enzo berjongkok di depan Ross,
menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Ross berbaring di tanah, menopang tubuhnya di depannya, menatap Aiden Enzo dengan ganas, dan mengutuk, "Baga. Pembohong, aku akan bercinta denganmu." Bukannya dia tidak mendengar kata-kata Aiden Enzo. Ke laut itu kotor apa yang wanita lakukan? Dia tidak akan pergi ke laut. Menyinggung, ini menghina. Ross bersumpah bahwa dia harus membunuh pria ini dengan tangannya sendiri. Kamu ingin membunuhku? Aiden Enzo mencibir, hanya dengan siapa kamu sekarang? Ada kekurangan wanita, aku tidak keberatan memberikanmu kepada mereka. Oh, ya, mungkin itu bisa difoto sebagai plat nomor. Aku pasti akan membiarkanmu pergi. Ross berkata dengan dingin. Aiden Enzo mendekat ke leher Ross yang putih dan lembut, dan bisa mencium aroma bunga sakura. Itu benar-benar gadis menakjubkan. Dia berkata dengan suara dingin, gadis imut bermata besar, tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Kamu harus memukul ayah agar merasa nyaman. Mendengar kalimat ini, Ross sangat marah, tetapi dia tidak bisa membantunya sama sekali. Dengan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa mengutuk dengan marah, "Baga. Kalian orang semua tidak tahu malu." Mesum, Aiden Enzo mengerutkan kening, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan Ross dengan keras ke dinding kabin. Pipi Ross menjadi sangat panas. Dia belum pernah begitu sembrono oleh seorang pria sebelumnya, berjuang dengan keras dan memarahi. "Ah, aku akan membunuhmu, seorang pria Tionghoa. Hehe, ingin membunuhku. Ini sudah berapa kali kamu mengatakan itu?" Aiden Enzo mencibir, dan berkata, "Patuhlah dan beritahu dalang di balik semua ini, mungkin aku akan mengampuni hidupmu, jika tidak, aku tidak akan mendeskripsikanmu sekarang." Ini adalah jungkir balik yang besar, tetapi dia tidak akan menjawab pertanyaan Aiden Enzo. Berjuang dan mengutuk, jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Pada saat itulah pesan teks Dejan Lois dikirim. Menemukannya, Aiden Enzo kehilangan minat, dan akhirnya memeluk pinggang halus Ross, lalu melemparkan Ross ke danau dengan tangannya. Melihat wanita yang jatuh di danau, Aiden Enzo mencibir dan berkata, "Kembalilah dan beritahu tuanmu. Aku akan datang untuk minum teh, tolong siapkan dia." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo kembali ke kapal pesiar tanpa melihat ke belakang. Melihat kapal pesiar pergi, Ross mengambang di danau, sosoknya terlalu bagus dan daya apungnya terlalu besar. Dia menggertakkan giginya dengan marah dan mengutuk, "Baga. Aku pasti membunuhmu." Kemudian, dia berenang kembali ke pantai dan menelepon, "Tuan, misinya gagal." Begitu, kembalilah. Sebuah suara tua datang dari ujung telepon. Setelah menutup telepon, Ross melirik istana nomor 1, dan pergi dari sini dengan basah kuyup dan malu. Di sini, Aiden Enzo kembali ke istana nomor 1, setelah mandi air panas di kamar mandi, dia menerima telepon dari Fergie Quinn. "Tuan, semuanya sudah beres, larangan Anda telah dicabut, dan pemberitahuan akan segera dikeluarkan." Di ujung lain telepon, Fergie Quinn terlihat sangat bersemangat dan bersemangat. "Baik." Aiden Enzo hanya mengatakan satu kata, dengan api tak terbatas dan semangat juang di matanya. Hanya pada saat ini, Vivian Low berlari mendekat, dan saat dia melihat Aiden Enzo, dia akhirnya merasa nyaman. "Kamu membuatku takut sampai mati." Vivian Low bergumam, matanya merah. Aiden Enzo memandangnya, meraih bahu lembut Vivian Low, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Vivian, kamu selalu ingin tahu siapa aku. Sekarang, aku bisa memberitahumu." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low memandang Aiden Enzo dengan bingung, tidak tahu apa yang dia bicarakan. "Suamiku, apa maksudmu? Apa identitasmu?" Vivian Low sedikit bingung, melihat sumpah serapah Aiden Enzo, sepertinya tidak palsu. Mungkinkah Aiden Enzo akan mengatakan pada dirinya identitas aslinya? Aiden Enzo membelai kepala Vivian Low, dan berkata dengan senyum lembut, "Vivian, jangan khawatir, serahkan hal berikutnya padaku. Pergilah dan bersiaplah untuk konferensi pers, yang akan diadakan atas nama grup Bikan. Nanti ada dana baru dan investor yang menetap di Bikan." "Investor baru? Siapa?" Vivian Low bahkan lebih bingung, dia menatap Aiden Enzo dengan mata lebar, lalu meratakan kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Apakah itu temanmu yang kembali dari luar negeri?" Kejutan, Vivian Low memandang Aiden Enzo dengan curiga, entah kenapa, dia selalu merasa suaminya menyembunyikan sesuatu. Aiden Enzo mengangguk, dan berkata, "Dengan saya, jangan khawatir, persiapkan dengan baik."
Setelah waktu ini selesai, saya tidak akan membiarkan Anda pergi bekerja. Anda akan punya bayi setelah selesai. Vivian Low tersenyum mengedipkan mata ketika dia mendengar itu. Dia memukul dada Aiden Enzo dengan kepalan kecilnya dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu ingin aku menjadi istri penuh waktu?" Aiden Enzo mengangkat bahu dan melingkarkan lengannya di pinggang kecil Vivian Low. Bahkan hampir 2 bulan, dia masih dalam kondisi yang baik. Bukan tidak mungkin. Mulai sekarang, suamiku, aku akan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga, dan kamu bisa bertanggung jawab untuk menjadi cantik, kata Aiden Enzo sambil tersenyum, dan duduk di sofa di ruang tamu bersama Vivian Low di lengannya. Adapun Vivian Low, itu adalah putri bungsu yang bersandar di bahu Aiden Enzo dengan tatapan seperti dia, menyipitkan matanya, memikirkan masa depan, dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, katakan padaku, apakah itu laki-laki atau perempuan kali ini?" Nyatanya, Vivian Low ingin memberi Aiden Enzo seorang anak laki-laki. Aiden Enzo menggaruk hidung Vivian Low, dan berkata, "Apakah itu laki-laki atau perempuan? Mereka semua adalah anak-anak Aiden Enzo." Vivian Low tersenyum bahagia, melingkarkan lengannya di pinggang Aiden Enzo, dan bersandar di lengannya, merasakan kegembiraan saat itu lembut, cemberut, tersenyum bahagia, "Suamiku, senang memilikimu." Aiden Enzo merangkul Vivian Low, dan mencium dahinya dengan ringan, "Karena aku mencintaimu." Keduanya menikmati dunia langka 2. Tidak lama kemudian, perawat Fiona kembali dengan membawa ceril. Ceril itu terlempar ke pelukan Aiden Enzo dengan suara kekanak-kanakan, dan terangkat tinggi. Cekikikan langsung tertawa. "Ayah, hari ini Bibi mengajakku melihat merpati kecil, makan marshmallow, dan mengajakku naik komedi putar." Ceril sangat senang, matanya tersenyum seperti bulan sabit. Vivian Low juga menemani Ceril, memainkan permainan putri kecil. Tidak lama kemudian, Tergio Ziso datang ke villa, berdiri dengan hormat di gerbang, dan mengangguk ke arah beberapa orang di ruang tamu. "Tuan Enzo, semuanya sudah siap," kata Tergio Ziso dengan hormat. Di belakangnya ada 2 adik laki-laki berjas hitam. Aiden Enzo mengangguk, melirik Vivian Low, menyentuh kepala Ceril, bangkit dan berkata, "Aku akan ke ibu kota, beberapa hal di Sanjiang, Leonard Oda akan membantumu, bersiaplah untuk konferensi pers, tunggu aku besok." Ibu kota, Vivian Low curiga dan tidak mengerti. "Apakah kamu akan pulang? Sesuatu terjadi di rumah?" Vivian Low sangat khawatir, memegang tangan Aiden Enzo, matanya dipenuhi kekhawatiran. Aiden Enzo menepuk tangannya dengan ringan, dan berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa, saya akan kembali." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo meninggalkan villa. Sebelum pergi, dia mengatur beberapa orang untuk melindungi sekitar villa. Tidak mungkin, dia tidak ada di Sanjiang, dan dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Vivian Low dan Ceril. Terutama krisis pembunuh pagi ini membuatnya membunyikan alarm. Apa yang dilakukan Aiden Enzo saat kembali ke ibu kota kali ini? Setelah masuk ke dalam mobil, Dejan Lois sedang duduk di dalam mobil, dan berkata dengan tenang, "Pihak lain adalah organisasi pembunuh yang dikirim oleh keluarga Saves. Pemimpin di belakang layar adalah Kuyasu Yamamoto, pasukan pembunuh tempat Ross ditempatkan. Negara untuk waktu yang lama. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ada total 72 orang dalam organisasi, tersebar di berbagai kota penting di negara ini, dengan subkemudi mereka sendiri, dan base camp berada di ibu kota." Aiden Enzo mendengarkan dengan tenang. Ada cibiran di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Sepertinya mereka sudah melupakan kuil Konfusius di Gunung Fuji. Tidak apa-apa, kali ini mereka akan menghancurkan antek-antek mereka di negara ini." Terlebih lagi, dia masih menyinggung istrinya, Vivian Low. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Itu hanya organisasi pembunuh, jika dihancurkan, itu akan dihancurkan. Kebetulan, jika saya punya waktu, saya akan pergi ke keluarga Saves di ibu kota. Saya tidak tahu apakah orang-orang tua itu merindukan diri mereka. Tidak lama kemudian, sekelompok 4 Mercedes-Benz hitam keluar dari Longcheng Biyuan dan bergegas ke ibu kota. Kali ini, Tergio Ziso memilih 12 elitnya. Berkelahi dengan organisasi pembunuh. Orang-orang ini jelas tidak memenuhi syarat. Tetapi, Aiden Enzo berkata bahwa memimpin orang hanya untuk mendukung panggung dan memasang fasad, bukan mereka yang benar-benar melakukannya, tapi Dejan Lois. Saat mendengar ini, Tergio Ziso terkejut. Dejan Lois melawan 72 pembunuh sendirian. Itu terlalu dibesar-besarkan. Melihat kembali ke villa, bagi Edgar Digo, beberapa hari terakhir sebenarnya tidak bahagia sama sekali.
Dia dikendalikan oleh ayahnya dan telah membekukan semua dana kartu bank. Dia berbaring di rumah setiap hari dan menatap langit-langit dengan linglung. Giorgio Chavez, tuan muda kedua dari keluarga Chavez, tiba-tiba kembali ke ibu kota 2 hari yang lalu, menyebabkan Beirhan Digo hancur, dan semua rencana harus dihentikan untuk sementara. Menurut berita dari ibu kota, putra dari keluarga Chavez, Revan Chavez, yang datang ke Sanjiang untuk merencanakan situasi keseluruhan, bukan Giorgio Chavez. Seorang pria di kursi roda juga memenuhi syarat untuk menegosiasikan bisnis. Apa yang dilakukan keluarga Chavez ini? Beirhan Digo tidak mengenal Revan Chavez, tapi dia tahu beberapa rahasia tentang keluarga Chavez. Mampu menempatkan Revan Chavez bertanggung jawab atas situasi di Sanjiang menunjukkan bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Giorgio Chavez. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia mengurung putranya. Edgar Digo ada di rumah, akhirnya menjelaskan kepada ibunya. Setelah meninggalkan rumah, melihat sinar matahari di luar, dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah muram, "Vivian Low, Aiden Enzo, kamu bertanggung jawab atas semua ini, aku akan membunuh kalian semua." Edgar Digo ditahan dengan penuh amarah, dia keluar dan pergi ke perusahaan keluarganya, berjalan ke lantai atas, dan masuk ke kantor ketua. "Ayah, tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan untuk keluarga Digo kita. Selama kita menggunakan keluarga Chavez, kita dapat dengan mudah menjatuhkan Bikan dan seluruh Sanjiang." Beirhan Digo duduk di kursi putar ketua, mengobrol teleponnya. Dengan cemberut, dia memberi isyarat kepada Edgar Digo untuk tidak berbicara. "Hei, baik, aku akan segera membereskannya, jangan khawatir, itu pasti diatur dengan benar." Edgar Digo bukan orang tanpa penglihatan, duduk di sofa kulit untuk dirinya sendiri menyilangkan kaki dan melipat tangannya, dengan ekspresi muram di wajahnya. "Kenapa kamu di sini? Bukankah aku menyuruhmu untuk tinggal di rumah?" Beirhan Digo tampak marah. "Keluarga Chavez mengirim seseorang lagi?" Edgar Digo bertanya. "Ya, putra tertua dari keluarga Chavez akan tiba di Sanjiang dalam beberapa hari." Beirhan Digo juga sedikit lelah, bersandar di kursi bos, menggosok pelipisnya. Sangat penting bagi keluarga Chavez untuk pergi, jadi Giorgio Chavez pergi dan Revan Chavez yang kurang dikenal datang. Ini benar-benar gelombang pasang surut. "Hehe, keluarga Chavez, saya pikir mereka hanya macan kertas yang tidak berguna. Dasar keluarga Chavez, leluhur kedua Giorgio Chavez, bahkan tidak bisa berurusan dengan Bikan." Mereka dipukuli kembali ke ibu kota. Edgar Digo berkata dengan jijik. "Omong kosong, apa yang kamu tahu?" Beirhan Digo menepuk meja dan berkata dengan dingin ketika mendengar putranya mengucapkan kata-kata seperti itu, "Ini hanya bisa dikatakan di sini. Setelah kamu keluar, jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan menguncimu 1 bulan di rumah." Edgar Digo mendengus dingin, lalu bertanya, "Ayah, bagaimana caramu menangani Bikan? Dan Aiden Enzo itu, aku tidak bisa menelan nada ini. Aku harus menemukan mereka untuk menyelesaikan skor." Beirhan Digo, dia menatap putranya yang terpesona oleh kebencian, merasa sangat tidak berdaya. Putranya yang bodoh sudah sangat tua, namun dia masih sangat bodoh. Dia berada di titik ini, dan dia menuntut balas dendam. Seorang dou yang tidak bisa menahannya. Beirhan Digo bangkit, menunjuk hidung Edgar Digo dan mengutuk, "Diam. Jika kamu tidak membuat masalah bagi saya setiap hari di luar, kamu akan menyebabkan begitu banyak masalah. Kembali, jika Anda memberitahu saya apa yang Anda lakukan secara pribadi, aku akan membunuhmu. Mengirimmu ke luar negeri." Edgar Digo menatap, berdiri dengan marah, dan berteriak sekuat tenaga, "Baik. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya sendiri." Setelah selesai berbicara, Edgar Digo menggelengkan kepalanya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Kamu, kembali padaku." Beirhan Digo menatap punggung putranya, dan meninju udara dengan marah. Setelah memikirkannya, dia segera mengambil telepon rumah dan menelepon, berkata, "Pelayan, tunjukkan kemauanmu, jangan biarkan dia melakukan hal bodoh." "Ya, ketua," kata-kata dingin di ujung sana telepon. Setelah menutup telepon, Beirhan Digo melihat waktu, mengenakan mantelnya, menelepon sekretarisnya, dan bergegas ke Yunding Villa. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di sini, Beirhan Digo bergegas ke Yunding Villa dan bertemu Camelia Emer. Wanita ini, Camelia Emer, lahir dengan temperamen yang glamor dan mulia. Ketika dia berdiri di sana,
dia seperti gunung es, dengan temperamen dingin, menggendong kucing Persia di pelukannya. Nyonya, sesuatu pasti telah terjadi pada Giorgio Chavez. Kali ini, keluarga Chavez mungkin tidak akan melepaskannya. Akan ada bencana di Sanjiang. Kapan kita akan melakukannya? Beirhan Digo berdiri di aula. Dia membungkuk sedikit, tampak sangat hormat. Camelia Emer berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata dengan tenang, begitu, aku akan menghubungi keluarga Chavez, dan kamu bisa melakukan urusanmu sendiri. Beirhan Digo mengangguk, lalu ragu sejenak, bertanya, Bu, saya tidak mengerti satu hal. Siapa Aiden Enzo ini? Dia sangat merajalela. Dia mengalahkan tuan muda kedua dari keluarga Chavez. Dia masih hidup. Apakah ada sesuatu antara Anda dan dia? Camelia Emer wajahnya menjadi dingin, menatap Beirhan Digo, dia berkata, jangan tanya jika kamu tidak boleh. Dia bukan orang biasa, ayo bersiap-siap. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah saat ini. Beirhan Digo sedikit mengernyit, dan perlahan-lahan menarik Wending Mountain Villa. Kembali ke dalam mobil, berdiri di dekat pintu mobil, Beirhan Digo melihat kembali ke villa, dengan kilatan kekejaman di matanya. Nyonya terlalu tenang, kesempatan ini. Sekali seumur hidup, jangan sampai dilewatkan. Beirhan Digo masuk ke dalam mobil, lalu memutar nomor, dan berkata dengan dingin, bantu saya dengan cepat menghubungi keluarga Chavez, ada yang ingin saya bicarakan. Dan di sini, tepat setelah mobil Beirhan Digo meninggalkan villa, di aula, Camelia Emer menggoda kucing Persia di pelukannya, Nikita Emer yang berada di belakang keluar, dan berkata dengan dingin, Bu, Beirhan Digo menghubungi keluarga Chavez secara pribadi. Nikita Emer sangat marah, perilaku Beirhan Digo mengkhianati Nyonya Emer. Saatnya membunuh. Camelia Emer tidak marah, tetapi tersenyum ringan dan berkata, saya menduga dia akan menghubungi keluarga Chavez secara pribadi. Beirhan Digo, seekor rubah tua, telah merendahkan keluarga Emer selama bertahun-tahun. Jika keluarga Chavez terikat bersama-sama, mereka dapat menelan Sanjiang dan meninggalkan keluarga Emer saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pemikirannya terlalu sederhana. Camelia Emer membungkuk sedikit, meletakkan kucing Persia itu, dan berkata dengan lembut, biarkan dia pergi sendiri. Mari kita tangani itu, kita tutup saja jaringnya. Ya, Bu, jawab Nikita Emer. Pada saat yang sama, jauh di ibu kota. Keluarga ibu kota yang agung, keluarga Chavez. Villa besar itu penuh dengan pengawal ketat berjas hitam, di setiap langkah, dan mereka semua memiliki payung hitam di tangan mereka sebagai standar. Payung hitam ini bukan payung biasa. Saat ini, di kediaman keluarga Chavez, di aula besar. Suasananya suram, dan suhunya sangat rendah sehingga membuat orang gemetar. Aula utama. Duduk tegak di kursi guru agung itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah memerah, berusia sekitar 40 atau 50 tahun, dengan wajah karakter Cina, alis tebal, batang hidung mancung, kuil agak putih, dan setelan tang hitam gaya Cina. Dia adalah kepala keluarga Chavez saat ini, dan yang paling bergengsi di seluruh keluarga Chavez, Harigo Chavez. Dengan kemampuan memimpin ribuan pasukan, dia datang ke sini dengan senjata di bahunya. Baik itu keluarga atau di bidang penjaga khusus. Semua memiliki reputasi yang sangat tinggi. Pada saat ini, Harigo Chavez sangat marah, dia membanting meja, dan cangkir teh di atas meja melonjak, dan teh tumpah ke seluruh meja. Kesombongan, siapa yang berani menggertak pewarisku dari keluarga Chavez? Selidiki sampai akhir, aku tidak peduli siapa itu, cari tahu dan bawa kembali ke ibu kota. Aku ingin melihat siapa yang berani menentangku keluarga Chavez. Mata Harigo Chavez penuh amarah, dan dia berteriak pada kepala pelayan di aula. Kepala pelayan itu juga berkeringat dingin, merasakan kemarahan patriark untuk pertama kalinya. Tidak, ini kedua kalinya. Terakhir kali 8 tahun lalu. Saat itu, Harigo Chavez bukanlah kepala keluarga, melainkan Grandmaster yang memimpin urusan keluarga, yaitu ayah Harigo Chavez. Tetapi karena kejadian 8 tahun lalu, Grandmaster langsung ditekan, dan kemudian mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala keluarga, dan telah hidup dalam pengasingan di sebuah halaman kecil di pinggiran ibu kota. Sudah 8 tahun sejak dia berhenti bertanya tentang urusan keluarga Chavez. Saat itu, Harigo Chavez marah karena tuan muda, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu bisa dianggap sebagai malapetaka bagi keluarga Chavez. Karena, Tuan Muda Revan Chavez memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Kali ini karena Tuan Muda kedua,
Dia terputus dari akar ahli warisnya. Tuan, semua orang yang dia kirim dipukul mundur, dan pembunuh yang dikirim oleh Tuan Ruo juga gagal, kata pengurus rumah tangga, tubuhnya sedikit gemetar. Sampah, semuanya sampah. Anda tidak bisa menangani Sanjiang kecil, apakah Anda ingin saya membawa orang ke Sanjiang sendiri? Harigo Safes sangat marah. Berdiri dari kursi guru besar, dia menunjuk kepala pelayan di aula dan berteriak keras. Jika dia memimpin tim sendiri, itu akan menjadi sifat yang berbeda. Saat itu, orang-orangnya akan langsung masuk ke Sanjiang dalam jumlah besar. Katakan pada Jadei Ruo bahwa dia tidak bisa membawanya kembali. Dia tidak akan pernah kembali ke keluarga Safes. Harigo Safes sangat marah, dan melambaikan lengan bajunya. Pengurus rumah buru-buru menyeka keringat dingin di dahinya, mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan." Setelah itu, dia mundur dan bersiap untuk pergi. Aura Harigo Safes terlalu menakutkan, terutama aura agresif dan pembunuh yang telah teruji dalam pertempuran, sungguh menakutkan. Tunggu, Harigo Safes berdiri di aula tinggi, dengan tangan di belakang, sepasang mata harimau menatap, dan berkata dengan dingin, "Hubungi keluarga Warze segera." Setelah beberapa saat, kepala pelayan menyerahkan telepon. Harigo Safes menjawab telepon, dan tawa hangat dan tersanjung datang dari ujung sana dan berkata, "Saudara Safes, ada apa? Anda menelepon saya, dihapuskan, jangan bilang kamu tidak tahu tentang itu." Harigo Safes berkata dengan tegas, wajahnya penuh kedinginan. "Kakak Safes, ternyata ini masalahnya. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda penjelasan." Di ujung lain telepon, itu masih suara tenang itu. "Jangan beri aku omong kosong. Aku akan memberitahumu Yosef Warze, Bung, aku ingin malam ini, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Jika kamu tidak dapat menangkapnya, aku akan secara pribadi membawa seseorang kepadamu Sanjiang, ketika saatnya tiba, jangan bilang aku tidak akan memberimu wajah." Harigo Safes sangat marah. Ujung telepon yang lain terdiam sesaat sebelum berkata, "Kakak Safes, beri aku setengah jam." "Baik, aku beri kamu setengah jam." Retak, telepon ditutup. Melihat kembali ke Sanjiang, bagian paling timur kota, terdapat sebuah villa yang sangat mewah, dengan beberapa mobil Mercedes-Benz hitam terparkir di depan pintu. Di ruang tamu villa, seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an berdiri dengan hormat di samping sofa, menundukkan kepalanya dan terlihat sangat rendah hati. Jika orang luar melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut. Jika ini diketahui, seluruh kota Sanjiang akan membangkitkan opini publik. Ini adalah ketua grup Warze, inti dari seluruh keluarga Warze, dan kepala keluarga. Yosef Warze, satu generasi orang aneh mengambil alih grup Warze dari ayahnya, dua generasi. Memimpin grup Warze berdiri selama 40 tahun dan menjadi keluarga terbesar di Sanjiang. Di Sanjiang, Tergio Ziso dapat dianggap sebagai kaisar bawah tanah, dan Vergi Kuin adalah orang terkaya. Maka Yosef Warze ini adalah kombinasi dari kaisar bawah tanah dan orang terkaya. Pembicara tak terlihat, orang seperti itu memiliki energi yang besar, tidak hanya di Sanjiang, tetapi bahkan di kota-kota tetangga, ada cabang dan cabang grup Warze. Namun, dalam situasi ini, Yosef Warze sangat menghormati seorang pemuda yang duduk di sofa, menunjukkan rasa hormat dan kekaguman yang besar. "Tuan Enzo, keluarga Safes siap menyerang Anda," kata Yosef Warze dengan ekspresi hormat sambil membungkuk. Saat berbicara, dia juga melirik Tergio Ziso yang berdiri di sampingnya. Aiden Enzo duduk di sofa dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu keluarga Safes tidak akan melepaskannya." Umpan Giorgio Safes membuat keluarga Safes menggigit kail terlalu cepat, lakukan selanjutnya. Keluarga Safes masih menunggu jawabanku. Yosef Warze terus bertanya, "Mengapa keluarga Warze bisa diam?" "Karena, master sebenarnya di balik seluruh grup Warze adalah Aiden Enzo." Untuk Aiden Enzo, Yosef Warze mengagumi dan menghormatinya dari lubuk hatinya. Karena, tanpa Aiden Enzo, tidak akan ada grup Warze. Beberapa tahun yang lalu, ada masalah di dalam grup Warze dan diambang kebangkrutan. Namun saat itu, Aiden Enzo yang masih kuliah langsung menemui Yosef Warze, mendukungnya, dan menginvestasikan 30 miliar. Syaratnya, mulai sekarang, keluarga Warze di Sanjiang menjadi milik Aiden Enzo. Seluruh rahasia keluarga Warze, hanya Yosef Warze yang tahu. Yosef Warze menghadapi Aiden Enzo. Dia tidak tahu banyak, tetapi semakin dia tahu, semakin dia takut. Ini adalah langkah gelap oleh Aiden Enzo,
dan dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tapi sekarang, keluarga Chavez berinisiatif untuk datang. Aiden Enzo tidak punya alasan untuk menolak. Tidak apa-apa, mari tambahkan beberapa materi untuk konferensi pers besok malam. Beritahu keluarga Chavez, kembali, aku akan datang ke pintu secara langsung. Aiden Enzo berkata langsung bangun meninggalkan kediaman keluarga Warze, lalu langsung pergi ke ibu kota. Keluarga Chavez, dan yang disebut organisasi pembunuh, aku, Aiden Enzo, ada di sini. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.